Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali sudah dikasih oleh Tuhan. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita di hari tengah-tengah kita. Pada pagi hari ini puji nama Tuhan luar biasa. Saya menyambut tentu saja kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kalau boleh lampu ini nyalain karena saya nggak bisa lihat apa-apa dari sini. Saya cuma bisa lihat lampu yang ada di depan sini saja. Wah, puji Tuhan. Nah, sekarang bisa kelihatan lebih baik. Saudara boleh sekarang lihat kiri kanan saudara dan katakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan dia akan memberkati kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Immanuel bicara mengenai Tuhan ada bersama dengan kita. God with us. Dan kalau kita membaca sama-sama dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25 saya akan bacakan buat saudara. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia, siapa saudara? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia. Dan mereka akan menamakan dia. Sekali lagi, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah itu bangunlah dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Allah yang orang Kristen sembah adalah Allah yang memiliki identitas. Dan Tuhan selalu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Puji Tuhan karena Allah yang disembah oleh orang Kristen. Allah yang kita sembah bersama-sama adalah Allah yang bukan tanpa nama. Allah yang bukan tanpa identitas, tetapi Allah yang punya nama, Allah yang punya identitas. Pertama kali dia menamakan dirinya Elohim, Allah sang pencipta. Dia menamakan dirinya sebagai Allah yang menyembuhkan, El Shaddai, Allah yang maha besar. Dia menamakan dirinya Yehova, Yehova Jireh, Yehova Rafa. Ada begitu banyak nama yang bisa diperkenalkan kepada manusia tentang Allah ini saudara. Nah ada banyak orang dalam dunia ini yang dalam keadaan bingung, gak kenal siapa sebetulnya yang mereka sembah. Tapi kita mengucap syukur, setiap kali Natal selalu kita akan diingatkan kembali bahwa Allah yang kita sembah sama-sama, dan khususnya yang orang Kristen sembah, adalah Allah yang punya identitas. Allah yang punya nama, Allah yang bukan tanpa identitas dan tanpa nama. Dan Allah yang seperti inilah yang datang kepada manusia, memperkenalkan dirinya sebagai Allah dan sebagai Tuhan yang berkuasa, pencipta langit bumi beserta isinya. Siapa namanya? Kita tahu sekarang bahwa namanya adalah Immanuel. Dan dia memperkenalkan dirinya sebagai aku menyertai kamu, aku berjalan bersama dengan kamu, aku gak akan pernah tinggalkan kamu. Dan Yesus sendiri katakan di dalam kitab Wahyu saudara, dikatakan akulah Alfa dan Omega. Nah saudara, ini patut jadi kebanggaan buat kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Alfa dan Allah yang Omega. Kayak saudara tadi masih terkagum-kagum dengan drama rupanya. Allah yang kita sembah menamakan dirinya Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Kita nggak ada di awal, kita cuma ada di tengah-tengah. Dan kita belum sampai pada akhirnya. Tetapi dia sudah ada sejak awal dan sampai pada akhirnya. Dia adalah Allah yang disebut Alfa dan Omega. Jadi perjalanan kehidupan kita, Tuhan tahu. Dia ada di antara awal dan di antara akhir. Sekali lagi, kita manusia hidup di zaman ini saudara. Saya nggak tahu ini zaman yang sudah akhir katanya. Tetapi kita belum sampai pada akhirnya. Tetapi kita nggak hidup di dalam zaman yang awal. Tetapi Tuhan sudah ada sejak awal dan dia sudah ada sejak akhir. Jadi dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu apa yang awal terjadi dan bagaimana akhirnya. Dan dia memberitahukan kepada kita sesuatu hal yang luar biasa. Bahwa aku tahu ujung harimu seperti apa. Aku tahu masa depanmu seperti apa.
Kayak saudara kurang excited nih pagi ini. Kalau saudara nggak excited, saya jadi nggak excited ntar khotbahnya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu dari awal sampai pada akhirnya. Dia tahu masa kelahiranmu, dia tahu masa kematianmu. Tapi kita nggak akan mati selama-lamanya kalau kita percaya kepada Yesus. Kenapa? Dia sudah janjikan sendiri. Barang siapa yang percaya kepadaku, nggak akan mati selama-lamanya. Mati mungkin tubuhnya aja sebentar, tapi setelah itu rohnya akan hidup kembali dan akan tinggal bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Sampai ujungnya kita akan ada bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan orang yang excited katakan yes. Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu dari awal sampai pada akhirnya. Dan Yesus juga bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri yang katakan, akulah jalan, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun yang sampai kepada sorga, Bapa di sorga, kalau tidak melalui aku. Drama tadi sudah menyebutkan, Yesus datang, dia pisahkan lagi yang disebut penghalang-penghalang, yang manusia mencoba mencari Tuhan, tapi manusia nggak bisa dapatkan Tuhan. Tuhan bisa ditemukan melalui Yesus Kristus. Dan dia adalah Tuhan Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan Allah yang adalah jalan dan kebenaran. Nah, saya mau masuk poin ini, saudara. Karena kehidupan kita adalah perjalanan. Life is a journey. Perjalanan dari masa kelahiran kita sampai dengan masa nanti kematian kita. Tapi nggak cukup, nggak stop sampai dalam kematian kita. Karena setelah mati nanti, kita akan, ada yang nempel di sini saya. Setelah mati nanti tubuh kita ini, kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan dia sampai selama-lamanya. Jadi kalau kehidupan adalah perjalanan, life is a journey. Artinya saudara, Allah akan berjalan bersama dengan kita sampai pada kesudahannya, sampai pada ujungnya, dan sampai pada kekekalannya. Dia akan terus berjalan bersama dengan kita. Dan ini Allah yang luar biasa. Dia perkenalkan dirinya sebagai Immanuel. Nah, saya mau ajak saudara berpikir seperti ini. Kalau kehidupan adalah sebuah perjalanan, saudara mesti tahu dengan siapa saudara berjalan. Saudara lagi berpikir atau saudara lagi ngelamun? Come on. Kalau kehidupan adalah sebuah perjalanan, saudara yang pertama mesti tahu dengan siapa dong saudara berjalan. Betul gak? Kalau enggak ngapain? Saudara yang menikah, saudara mesti tahu dulu siapa yang akan saudara nikahi. Enggak ujuk-ujuk kayak dulu Siti Nurbaya gitu. Diselubungin terus begitu dibuka, jeng. Baru ketahuan siapa ini pasangannya. Enggak kan saudara, kita mesti kenal dulu dengan siapa kita akan berjalan dalam perjalanan hidup kita. Dan ketahuilah bahwa perjalanan itu enggak mudah. Dan ada banyak di antara saudara yang akan mengatakan, yes, hidup ini gak gampang Pak. Iya, hidup ini berat. Iya, hidup ini banyak tantangan. Hidup ini banyak perjuangan. Hidup ini banyak lika-likunya. Hidup ini banyak naik turunnya. Gak nyaman memang hidup. Gak enak memang hidup. Tapi percayalah, kalau Yesus yang adalah Alfa dan Omega, jalan dan kebenaran dan hidup, kalau dia berjalan bersama dengan kita, jalan kita akan jadi aman. Kita punya masa depan yang luar biasa. Kita punya kepastian bahwa setelah dari kehidupan ini, ada kehidupan yang berikutnya. Dan kita akan hidup di sana bersama dengan dia. Sang pencipta langit bumi beserta isinya. Allah yang memiliki sorga dan semua ciptaannya. Kita akan tinggal bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Ini yang penting saudara. Dan saya mengucap syukur sekali karena Tuhan tunjukkan bahwa dia adalah Allah Immanuel. Enggak cuma sekedar dia akan berjalan bersama dengan kita tahu dengan siapa kita berjalan, kita ngerti dengan siapa kita berjalan, tapi kita juga tahu kemana kita akan berjalan. Ini yang paling penting saudara. Kalau saudara berjalan sama seseorang yang saudara nggak kenal, lalu dia ajak saudara pergi, lalu saudara tanya mau kemana, terus saudara bilang, terus orang itu bilang nggak tahu mau kemana, pokoknya kemana kaki melangkah. Kira-kira saudara mau ikut gak? Dan saya yakinkan pada saudara pada pagi hari ini, jangan pernah ikut Allah yang nggak punya identitas. Saya mau berani katakan ini, jangan pernah ikuti Allah yang gak pernah punya identitas. Allah yang gak berani memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nyumput-nyumput memperkenalkan dirinya. Sembunyi-sembunyi. Tapi Yesus kita mengucap syukur, pencipta langit bumi beserta isinya itu, dia memperkenalkan dirinya kepada kita dan dia katakan, aku tahu kemana kita akan pergi. Great life akan engkau punya. Hidup yang berkelimpahan aku akan berikan kepadamu. Masa depan yang penuh harapan aku akan berikan kepadamu. Kehidupan keluarga yang luar biasa. Karir yang hebat. Pasti Tuhan akan siapkan. Dan dia sudah siapkan itu buat kita. Tapi pertanyaannya gini, kita mau ikut sama dia? Kalau kita nggak mau ikut sama dia artinya kita memang menolak tawarannya. Tapi kalau kita mau ikut dengan dia, kita akan masuk kepada perjanjian tawarannya.
Dan waktu kita berjalan bersama dengan dia akan menyertai kita karena dia yang tahu jalannya. Dan Yesus dengan jelas katakan, akulah, nggak ada yang lain, akulah. Kedengarannya memang eksklusif, kedengarannya memang kok cuman akulah, memang nggak ada Allah lain. No, Tuhan bilang akulah, jalan satu-satunya, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Kok eksklusif? No, memang betul cuman satu-satunya jalan. Tapi ini juga inklusif buat semua orang. Bukan cuma buat orang Kristen. Bukan cuma buat sekedar orang yang sering datang ke gereja. Bukan cuma sekedar buat orang yang lahir sebagai orang Kristen. Tapi orang yang bukan Kristen pun katanya, kesempatan ini terbuka buat saudara. Kayaknya saudara kurang yakin sama saya nih. Kesempatan ini terbuka buat semua orang, tapi hanya ada satu jalan. Dan yang menyenangkan adalah begini saudara, kita berjalan dengan Tuhan yang kita kenal. Sekali lagi, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Saya mau saudara baca ayat ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut. Ini khotbah tahun lalu, Natal tahun lalu. Saya masih ingat sekali, ini saya khotbahkan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam ketakutan saat ini, entah ketakutan apapun. Takut tentang masa depan, takut tentang jodoh, takut tentang pekerjaan, takut tentang masa-masa pensiun, takut tentang apa aja. Dalam perjalanan sudah takut, dia sedang bilang gini, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memberikan engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Saya mengucap syukur, saya punya satu pengalaman yang indah bersama dengan anak saya. Rachel anak yang pertama. Waktu dia masih kecil, umur 1 tahun, baru bisa berjalan. Jadi kami jalan di depan rumah kami yang jalan ini penuh dengan batu-batu. Nah, karena anak ini baru bisa jalan, jadi sok kan saudara. Anak yang baru bisa jalan tuh mau ke jalan kemana-mana aja. Jadi waktu di jalan kemana-mana gitu, saya bilang, Rachel mari papa pegang tanganmu. Rachel gak mau, dia lepasin tangan, dia mau jalan sendirian. Dan waktu dia udah mulai goyang, udah hampir jatuh, saya cepet pegang tangan itu kan. Papa bilang, Rachel, papa yang pegang tangan kamu. Tapi tetap dia gak mau saudara. Dan dia bilang gini, aku pegang tangan papa. Jadi saya kasihlah telunjuk saya, lalu dia pegang tangan saya saudara. Lalu dia berjalan, nah waktu dia berjalan keserempet sama batu. Nah waktu jatuh, hampir jatuh begitu, dia hampir tergeletak, saya cepet tangkap lagi. Terus saya bilang, tuh kan Rachel, walaupun kamu mau pegang tangan papa, tanganmu gak kuat. Tapi terbalik sekarang kalau tangan papa yang pegang kamu gak akan pernah jatuh. Kamu akan jadi kuat. Tapi kalau kamu yang coba untuk pegang tangan papa, kamu gak kuat. Banyak orang mencoba untuk pegang Tuhan. Saudara jangan pernah main-main. Kalau saudara pegang tangan Tuhan, tangan saudara gak cukup kuat. Tangan kita gak cukup kuat dengan masalah yang ada dalam dunia ini. Tapi ketahuilah, kalau tangan pencipta langit bumi beserta isinya pegang tangan kita, kita akan jadi aman. Dan dalam perjalanan kita, along the way, mari beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Dalam perjalanan kita, because life is a journey, dalam perjalanan kita, dia akan pegang tuntun tangan kita. Saya senang setiap kali tidur sama anak-anak, jadi karena kami bisa ada gantian, ada jadwal tidur, kapan saya tidur sama istri, kapan saya tidur sama anak gede, kapan saya tidur sama anak yang kecil. Nah setiap kali tidur sama anak-anak, ya sama istri juga masih sama, tetap pegangan tangan saudara. Yang paling disukai oleh anak-anak kalau tidur sama saya, mereka bilang begini, mereka yang bilang, saudara, bukan saya yang bilang. Enak karena dipelukin atau dipegangin sama papa. Saudara yang gak pernah ngerasain pelukan Tuhan, pagi ini Tuhan yang punya identitas itu mau peluk saudara. Mau supaya saudara ngerasain aman dan nyaman dalam perjalanan kehidupan saudara. Yes, memang betul. Bukan berarti tanpa bahaya. Mazmur 23 dengan jelas katakan Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku di air yang tenang. Dia membawa aku kepada padang yang berumput hijau. Dia bawa semua kecukupan. Ucap syukur. Tapi sekalipun katanya, aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Walaupun aku berjalan dalam tempat yang gak nyaman, gak enak sama sekali. Tapi aku mengucap syukur karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin saudara. Walaupun kehidupan kita gak selalu nyaman, walaupun kehidupan kita gak selalu enak, walaupun dalam perjalanannya ada aja tuh yang kecelakaan lah tengah jalan, adalah yang bannya kempes, adalah yang segala macam. Walaupun gak nyaman, tapi gadanya dan tongkatnya itulah yang menghiburkan kita. Itulah yang menuntun kita. Walaupun jatuh seperti tadi, ada yang jatuh, dia mengangkat kita, dia menopang kita, dia menggendong kita. Allah seperti inilah
yang akan berjalan bersama dengan saudara dan saya dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kita nggak perlu takut, kita ada penghiburan. Pada pagi hari ini, di antara saudara mungkin ada yang sedang dalam ketakutan. Saya mau katakan buat saudara, jangan takut. Jangan juga begini, kalau saudara berjalan, pikiran saudara berjalan dengan Tuhan yang kayak polisi. Jadi seolah-olah dia lagi nyariin kesalahan saya nih. Saudara gak akan nyaman dalam perjalanan ini kalau saudara punya bayangan bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang kayak polisi lagi megangin pistol. Jadi begitu ada yang salah, jeder gitu. Ya, begitu ada yang salah dijitak, ditake. Enggak saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Selalu ada di dalam setiap gereja. Di hari ini juga saya akan katakan hal yang sama. Bilangan pasal yang ke-6, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman itu bilang apa saudara? Bilangan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara aminkan ya, kalau saudara mau ini, saudara aminkan nih. Tapi ini firman Tuhan. Tuhan seperti inilah yang akan berjalan bersama dengan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia nggak mengutuk engkau dan tendang engkau. No, dikatakan ini berkat yang Tuhan katakan buat bangsa Israel. Dan Tuhan sendiri yang katakan kepada Musa, katakan kepada Harun. Berkat inilah yang akan aku berikan kepada mereka. Orang-orang yang mau ikut dalam perjanjian perjalanan ini. Terusin, ditayangkan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan, apalagi di situ, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Saudara bayangkan, Tuhan itu menyinari wajahnya kepada kita selama perjalanan kita dan dia dikatakan dia memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Kalau Tuhan plototin kita, nggak ada kasih karunia. Tapi yang ada Tuhan menyinari wajahnya kepada kita sehingga kita menerima kasih karunia yang luar biasa. Lalu apalagi Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jadi waktu Tuhan hadapin wajahnya sama kita, damai sejahtera. Kalau polisi nggak damai sejahtera. Wah, bukan berarti saya bilang polisi tidak pembawa damai sejahtera. Tapi maksud saya adalah kadang-kadang kalau kita hidup dalam ketakutan terus, kalau waktu ngelihat polisi gue salah apa ya? Selalu ada kesalahan terus. No, Tuhan kita adalah Tuhan yang buat kita. Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dia bukan Tuhan yang tunjuk-tunjuk kesalahan saudara. Yes, dia ingatkan kita. Iya, dia tegur kita. Tapi tegurnya bukan untuk membasmi kita, mematikan kita, atau menghukum kita, atau membinasakan kita. Tapi justru tegurannya adalah untuk membuat perjalanan hidup kita menjadi lebih baik. Dia adalah Allah yang memberkati saudara dan saya. Dia adalah Allah yang melindungi dan menjaga saudara dan saya. Tuhan inilah yang selalu menuntun langkah-langkah kita kemanapun kita berjalan. Tuhan selalu ingin dekat dengan kita. Nah pertanyaan begini saudara. Saya akan tutup sebentar. Saya minta waktu 10 menit kira-kira bisa. 7 menit deh. 6 menit setengah. Orang selalu ingin punya keyakinan bahwa ada yang ngelindungin dia dalam perjalanan. Betul saudara? Betul ya? Saya mau kasih lihat sama saudara ada ini. Saya punya batu. Ada 2 batu. Saya minta sama state manager untuk cariin batu. Ada 2 batu. Batu ini buat apa? Bukan buat nimpuk Goliat. Dulu saya suka gini. Kalau pagi-pagi belum, maafkan ya saudara. Kalau pagi-pagi belum buang air besar. Mesti kuliah. Jadi apalagi kalau udah nervous nih, udah terlambat gitu. Biasa. Tukang telat soalnya dulu. Bawaannya pengen itu. Pup. Udah gak tahan. Terus ada orang bilang katanya gini, cari batu kantongin. Cari batu, kantongin batu. Sekarang model celana kan ngetat gini saudara. Kalau dulu masih gober-gober jadi masih enak. Nah sekarang kayak begini tuh ada batunya sih kan gak enak. Tapi katanya begini, kalau kamu, maafkan ya. Kalau kamu pengen beol, kalau kamu pengen ya. Gak ketahan terus belum ketahuan. Di mana WC-nya, cari batu. Cepet-cepet masukin ke kantong. Aneh saudara, mujarab. Itu betul. Ini batunya sakti bener gitu saudara. Tapi ketahuilah saya coba pikir-pikir, saya coba renung-renung. Apa yang membuat batu ini jadi mujarab? Karena saya percaya. Saya percaya selama saya kantongin batu, perut saya aman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Cuman yang jadi masalah begini, sampai kapan saya mesti kantongin batu? Maafkan, ada begitu banyak orang yang mau supaya Tuhannya dekat sama dia. Dibuatlah patung. Supaya dekat dibawa-bawa kemana-mana. Atau dibuatlah batu-batu juga kayak gitu. Atau modelnya apa aja dah, dianggap gini. Jadi Tuhan, dikantongin, ditaruh di sini, taruh di mana-mana.
Supaya apa? Supaya dekat sama dirinya. Tapi kalau dia mandi kan dibuka. Kalau dia lagi pergi kelupaan, Tuhan berarti nggak ikut dong. Kan seolah-olah cuma sugesti aja saudara. Sugesti aja, kalau saudara punya sesuatu yang katanya hebat, well, saya nggak menghakimi saudara. Tapi saya mau katakan ini secara logika aja. Cuman batu mati kok. Yang membuat ini jadi mujarab karena saya percaya kepadanya. Dan sampai kapan saya bisa percaya kepada benda mati saya? Tapi kita mengucap syukur, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita, kemana aja kita pergi. Saudara nggak perlu tempel-tempel di mana-mana. He is in us. Dia ada di dalam kita. Firman-Nya dengan jelas katakan apa saudara? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saudara perhatikan sekali lagi, firman yang ditulis Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33 bilang gini, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Shh. Lihat saya saudara, dengar saya. Aku, Tuhan bilang, akan menaruh Tauratku, firmanku, dan firman, di mana ada firman di situ ada kemerdekaan. Firman yang hidup dari Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan jadi Allah mereka dan mereka akan jadi umatku. Kemana aja mereka berjalan, aku ada di sana. Kemana aja mereka berlari, aku juga ikut sama dengan mereka. Kemana mereka kerja, di mana saja mereka tinggal, kemana saja mereka melangkah, aku ada bersama dengan mereka. Karena aku gak pernah jauh dari mereka. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Di mana dia? Dia tuliskan firman-Nya di dalam hati kita. Dan firman itu begitu dekat karena memang ada di dalam hati kita. Dan makanya sebagai orang Kristen, kita mengucap syukur buat Alkitab, saudara. Kita mengucap syukur buat ini. Tapi sekali lagi, ini bukan jimat buat kita. Saudara mau usir setan pakai ini, dalam nama Yesus, pergi. No, setan nggak takut sama Alkitab ini. Tapi dia takut sama orang yang ngerti isi dari Alkitab ini dalam tubuh dan hidupnya. Dan menghidupi kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan ini. Karena firman ini ada dalam hatinya. Makanya kenapa kita hafalin ayat hafalan? Kenapa kita baca Alkitab setiap hari? Karena firman itu menjelma menjadi manusia di dalam kita. Dan dia tinggal di dalam kita. Bukankah Yesus itu adalah firman hidup? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dulu Abraham punya mezbah. Kemana-mana dia bangun mezbah untuk mengingat saja bahwa ada Allah bersama dengan dia. Israel punya tabut perjanjian. Tanah, Torah yang ditaruh di kepala mereka. Setiap hari mereka harus menghafalkan Torah. Betul saudara. Tapi itu sebagai simbol. Lalu mereka menyembah harus ke Yerusalem. Atau ada yang menyembah katanya ke Samaria. Tapi Yesus sendiri katakan dengan tegas kepada wanita itu. Mulai hari ini kamu gak akan nyembah lagi ke Yerusalem. Kamu gak perlu lagi nyembah ke Samaria. Kamu gak perlu lagi pergi kemana-mana hanya untuk mendapatkan Tuhan. Karena Tuhan berkenan dengan orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di mana ada roh Tuhan dan di mana ada kebenaran yang dihidupi, di situ ada Tuhan bersama dengan kita. Kalau saudara dipenuhi oleh roh Allah, saya dipenuhi oleh roh Allah, dan kita berjalan dalam kebenaran, Tuhan ada di sana. Dan dia Immanuel, sekali lagi, gak pernah jauh dari kita, gak pernah meninggalkan kita. Yesus sendiri katakan bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Di mana roh Allah tinggal di dalammu. Dan di mana ada roh dan kebenaran. Di situ ada Tuhan. Karena memang Tuhan adalah roh. Dan dia sendiri adalah kebenaran. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Dan membiarkan firman-Nya ini kita baca dan hidup. Kita kunyah setiap hari menjadi bagian dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan saya akan tutup dengan yang pertama, dengan yang terakhir. Saya bacakan 2 ayat yang terakhir. 1 Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dan saya akan selesai dengan ini. Apa yang telah ada sejak semula. Yang telah kami dengar. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Yang telah kami saksikan. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang apa saudara? Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa
dan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Apa yang tadinya cuma firman, sekarang firman itu sudah menjadi manusia. Dan dia sebut Immanuel. Dia berjalan bersama dengan orang yang mau percaya kepadanya. Dan dia bisa diraba. Nah saudara perhatikan, kenapa dia bisa diraba? Karena firman itu jadi manusia. Sekarang, Yesus memang sudah mati, dibangkitkan, dan masuk ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa buat kita semua. Now, poinnya adalah ini. Sekarang, dia mau tinggal di dalam kita, supaya kalau firman itu tinggal dalam kita, firman itu bisa terbaca sama orang lain. Firman itu bisa diraba, firman itu bisa jabat tangan. Firman itu ada di sini. Dan waktu kita sebagai orang percaya menghidupi firman di dalam rohnya yang juga tinggal di dalam kita, maka sebetulnya kita ini adalah kontainernya Tuhan, di mana Tuhan tinggal di dalam kita. Immanuel gak akan pernah jauh dari kita. Immanuel artinya Allah yang gak ada jarak lagi sama kita. Jaraknya itu sedekat apa? Sedekat hati dan pikiran saudara. Kalau saudara cuma sekedar lihat yang jasmani yang saya bilang tadi. Saudara cuma sekedar melihat yang jasmani. Yang jasmani ini bisa jauh. Yang jasmani ini bisa hilang. Yang jasmani ini bisa mati. Yang jasmani ini bisa gak tahu pergi kemana. Tiba-tiba aja bisa raib saudara. Tetapi ketahuilah, kedekatan kita dengan Tuhan bukan kedekatan secara jasmani karena kita gak bisa lihat Tuhan. Tapi kedekatan kita dengan Tuhan adalah pada saat pikiran dan hati kita nyambung dengan Tuhan. Melalui apanya? Melalui firman dan rohnya. Dan waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hari ini, waktu kita bilang begini, Tuhan, aku mau Tuhan yang seperti itu dalam hidupku. Aku betul-betul mau hidup di dalam kebenaran itu, di dalam apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Aku mau betul-betul hidup Yesus di dalamku. Aku udah gak butuh lagi yang lain. Yang lain bisa aja hilang, yang lain bisa saja menyesatkan, yang lain bisa saja mengecewakan. Tapi aku tahu Tuhan ini gak pernah mengecewakan. Yes, Yesus gak pernah mengecewakan saudara. Dan kalau dia tinggal dalam kita, Tuhan gak akan jauh dari saudara. Karena dia ada di dalam saudara. Dan pada pagi hari ini, saya mau mengajak saudara yang hadir, yang mungkin pada pagi hari ini katakan, aku belum pernah dengar yang kayak begini, tapi aku mau kok. Aku mau menanggapi ini, aku mau coba untuk belajar tentang Yesus ini. Ada kesempatan buat saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Dan bagi saudara yang memang udah biasa dengar tentang ini, saya mau yakinkan saudara, jangan takut, Tuhan sedang menyertai kita. Saudara sedang hidup dalam perjalanan kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara, di dalam hubungan-hubungan saudara, dalam bisnis saudara, dalam sekolah, kuliah, apa aja di mana saja saudara ada. Apa saja yang saudara kerjakan? Immanuel, Allah menyertai kita. Dia gak pernah meninggalkan kita. Tundukkan kepala saudara sebentar. Dan kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala saudara sebentar. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Biasanya memang kita tundukkan kepala dan kita tutup mata. Tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara sebentar saja. Dan saya juga berbicara kepada jemaat yang ada di lantai 4. Dan jemaat yang ada di lantai 1. Atau yang ada di overflow room yang lain. Saya juga mau ajak saudara untuk berdoa pada pagi hari ini. Kalau ada di antara saudara pada pagi hari ini juga yang mau katakan, aku belum pernah dengar yang kayak begini. Aku sepertinya menyembah Tuhan yang aku juga gak kenal. Saudara, saya mau ingatkan saudara. Jangan pernah ikut kepada orang yang saudara gak kenal. Saudara akan dibawa ke tempat yang salah. Tapi ikutlah Tuhan yang benar. Ikutlah orang yang sudah kenal, itu kalau dalam hidup kita. Tapi sekarang tantangannya adalah, maukah saudara dalam hidup saudara ini? Dunia dan akhirat, kalau kata orang muslim bilang. Dunia dan akhirat. Di mana aja kita ada. Kita gak akan pernah jauh dari Sang Pencipta. Kita gak akan pernah jauh dari Tuhan kita. Amin. Dan dia ada di dalam kita. Amin. Kalau ada di antara saudara pada pagi hari ini yang mau katakan, Tuhan, selama ini aku sembah Tuhan yang aku gak kenal. Ya aku juga gak tahu namanya siapa. Apa hasil karyanya. Seperti apa perbuatannya. Bagaimana sifat dan karakternya. Aku gak kenal. Tapi pagi ini ada berita baik. Ada Allah yang memperkenalkan diri kepada saudara. Namanya Yesus Kristus. Dan dia menamakan dirinya Immanuel. Allah beserta kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dan Allah ini adalah Allah yang tahu. Kita tahu namanya. Kita tahu perbuatan yang ajaib. Kita tahu karya-karyanya yang besar. Kita tahu sifat dan karakternya yang ajaib dan luar biasa baik. Dia ingin memberkati kita. Dia ingin melindungi kita. Dia ingin mengangkat hidup kita. Dia ingin menolong kita masuk kepada tempat yang lebih baik. Dia gak mau kita tetap hidup di tempat kita. Yes, dia terima kita apa adanya di tempat kita sebelumnya. Tapi dia gak mau kita diam di tempat kita sebelumnya. Dia mau supaya kita berjalan maju. Sampai kepada titik di mana dia mau kita menikmati satu kehidupan. Yang disebut kehidupan kekal. Kehidupan sorga. Kalau saudara mau ini,
tantangannya pagi ini adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saya mau ajak sementara semua kepala ditundukkan, semua mata ditutup. Mungkin ada di antara saudara sebelum saya mulai dengan acara yang lain. Kalau ada di antara saudara pagi ini yang mau katakan, Tuhan, aku mau kenal Tuhan yang punya identitas itu namanya Yesus. Nggak usah susah-susah, saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara mau, mempersilahkan dia hidup dalam hidup saudara. Hidup dalam perjalanan saudara, menyertai perjalanan hidup saudara. Angkat saja tangan kanan saudara. Saya mau akhir ini dengan berdoa dengan saudara. Angkat tangan kanan saudara. Kalau saudara, oh ada begitu banyak tangan yang terangkat, saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Di balkon juga di atas ada begitu banyak tangan yang terangkat. Ya di bawah juga ada begitu banyak tangan yang terangkat. Terima kasih, saya sudah melihat tangan saudara. Yang ada di lantai 4 atau yang ada di lantai 1 pun, saudara coba angkat tangan saudara. Walaupun mungkin gak ada siapa-siapa di sana, saudara hanya dengan jemaat yang lain. Tapi gak apa-apa, Tuhan ada di sana. Dan Tuhan akan menyentuh saudara juga. Dan dia akan bertemu dengan saudara pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Mari angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Dan kita datang kepada dia. Haleluya, mari mulai datang kepada Tuhan. Mari mulai berdoa pada Tuhan. Saudara yang gak angkat tangan gak apa-apa, doakan mereka yang mengangkat tangan. Dan mulai mendoakan mereka yang mengangkat tangan. Haleluya, Immanuel, Allah menyertai kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dia dekat dengan kita. Yes, God with us. Haleluya. Dia Immanuel, Allah yang menyertai perjalanan kita. Haleluya. Immanuel. Mulai hari ini Tuhan, Allah terima kasih Tuhan. Haleluya. Serta kita. Amin, 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 amin. Namanya disebut. Yes, haleluya. Iman.